warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah Sadaqallahul Azim. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Allah juga memberikan satu malam, yaitu satu malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meraih malam Lailatul Qadar. Amin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku, anak-anak yang soleh dan solehah, insyaallah kajian pada hari ini kita akan membahas tentang puasa. Tentang puasa. Berhubung ini kita sedang melaksanakan puasa Ramadan, ya maka kita ingin tahu ilmunya tentang puasa. Bagaimana cara puasa yang baik? Biar apa? Biar puasa kita diterima oleh Allah. Karena segala sesuatu, apalagi ini berkaitan dengan ibadah, itu harus ada ilmunya. Contoh, kita mau bikin kue, bikin jajan, bikin nastar, contoh, kita harus tahu ilmunya bagaimana cara bikin nastar biar enak. Bahan-bahannya apa saja yang disiapkan, telurnya berapa kilo, itu kita harus tahu. Tapi kalau kita nggak tahu, ya ujuk-ujuk ada bahan disuruh bikin nastar, kita nggak tahu ilmunya tentang bikin nastar, kira-kira jadi nggak nastarnya? Ya nggak jadi. Di tepungnya mau diapain ya, telurnya mau diapain ya, bingung. Karena kita belum tahu ilmunya tentang bikin nastar. Itu. Begitu juga dengan puasa. Kita melaksanakan ibadah puasa, tapi kita nggak tahu tentang ilmunya puasa. Kira-kira bingung apa bingung? Bingung. Ya, makanya kita harus tentang tahu ilmunya tentang puasa. Ya. Kata Allah, ketika orang yang beribadah tapi tidak dilandasi dengan ilmu, maka ibadahnya tertolak. La tuqbalu ma tudabur. Itu tertolak, ibadahnya tertolak karena tidak didasari dengan ilmu. Ini masih pada puasa. Semangat ya, semangat bro. Puasa itu harus semangat. Lanjut masalah puasa. Puasa Ramadan ini bulan yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Tanggal 17 Ramadan, apa namanya peringatan? Nuzulul Quran. Betul. Kemudian ada malam Lailatul Qadar, ya, di mana Allah menurunkan satu malam yang luar biasa, turunnya di bulan Ramadan saja, ya, setahun sekali. Kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu kan di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
malam lebih baik daripada 1000 bulan. Malam 1000 bulan itu kalau dikalikan itu sama artinya dengan 83 tahun. Ya, kita ibadah di malam Lailatul Qadar satu malam saja kita sama dengan ibadah 83 tahun. Luar biasa tuh. Ya, ini bonus yang luar biasa. Allah memberikan bonus kepada umat Nabi Muhammad SAW berupa malam Lailatul Qadar. Kita malam ibadah satu kali dihitung sama Allah mendapatkan 83 tahun lamanya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya diterima. Padahal umur manusia kita nggak tahu, ya. Kita kan nggak tahu apakah umur kita sampai 83. Ya mudah-mudahan sih kita banyak umur semuanya, ya. Tapi Allah memberikan luar biasa, memberikan 83 tahun hanya ibadah satu malam saja di malam Lailatul Qadar. Itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu surga di bulan Ramadan. Maka keterangan ketika orang yang beriman meninggal di bulan Ramadan, maka insya Allah husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pintu surga dibuka semuanya. Ya. Kemudian apa? Allah menutup rapat-rapat pintu neraka. Pintu neraka ditutup Allah. Pintu surganya dibuka, pintu nerakanya ditutup. Berarti peluang tobat, ya. Kalau kita tobat sama Allah sebesar apapun dosa kita, kalau kita mohon sama Allah, minta ampun sama Allah di bulan Ramadan ini, pasti dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perbuatan dosa kita jangan sering diulang-ulang terus. Tobat, sebulan amin, tobat, amin, tobat, amin. Nah, ini kesempatan kita di bulan Ramadan, ya. Kesempatan untuk orang yang beriman, juga kesempatan untuk si pelaku maksiat. Orang yang beriman sudah barang tentu diampuni oleh Allah dosanya. Si pelaku maksiat pun diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat di bulan Ramadan. Diampuni pasti dosanya. Bulan penuh ampunan. Ya, Allah di bulan Ramadan ini akan menghapus dosa-dosa umat Nabi Muhammad SAW. Gitu. Ini untungnya kita bersyukur ditemukan oleh Allah, ketemu lagi di bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang tahun kemarin, ya, masih bersama kita, masih kuyut bareng, ya, masih ngobrol bareng. Ternyata tahun ini sudah tidak ada, sudah meninggal, ya. Tapi alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah masih berjumpa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Dalam hadisnya banyak sekali keterangan yang menerangkan tentang bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan. Salah satunya man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu 'alan nira. Orang yang senang, orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya, ya, diharapkan masuk neraka. Itu baru senang saja. Kalian senang, misalkan, hore, alhamdulillah, puasa Ramadan telah tiba. Misalkan, kalian senang, ya, kalian bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan oleh Allah masuk neraka. Diharamkan, berarti otomatis masuk
surga, diharapkan masuk neraka, berarti otomatis kita akan dimasukkan ke dalam surga ya Allah. Senang apa senang? Senang datangnya bulan Ramadan. Apa syukur lah, mani-mani puasa mani, ya, ngorong ya. Jangan seperti itu. Kita harus bahagia. Tapi senangnya itu, nah ini the poin penting. Senangnya itu harus kita buktikan. Jangan cuma di mulutnya saja, alhamdulillah belum puasa telah tidur. Tapi harus dibuktikan rasa senang kita, ya harus kita buktikan bahwa kita benar-benar senang. Dengan apa? Dengan melaksanakan ibadah puasa. Senang kok jebule malah orang puasa. Ya percuma. Berarti gak senang, ya kan? Senang katanya bulan Ramadan, tapi jebule orang puasa. Ya berarti gak senang dong. Dibuktikan senang kita dengan datangnya bulan Ramadan. Melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sholat tarawih, ya, tadarus Quran, zikir kepada Allah, itu termasuk senang, ya. Kalau nggak senang, pasti nggak melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Cuma mulanya saja senang, gitu. Kemudian ada hadis lagi, ini farhatan, orang yang berpuasa, ya, wong sing puasa itu akan meraih kebahagiaan. Orang yang berpuasa akan meraih dua kebahagiaan. Yang pertama farhatan inda fitri, ketika berbuka puasa, pasti bahagia. Senang apa senang? Ya, kita dari sahur, ya kan, sudah imsak itu artinya menahan makan, menahan yang membatalkan puasa, menahan minum dan sebagainya, itu imsak. Dari pagi jam 4 lah, jam 4. Imsaknya jam berapa? Jam 4 lebih berapa? Setengah 5 kayaknya ya, yang kurang lebih setengah 5. Kita disuruh berhenti makan, berhenti minum, ya, sampai sore. Di situ ada sekolah, ya, ada kegiatan yang lainnya. Sampai maghrib kita baru boleh buka puasa. Orang yang berpuasa ya itu akan bahagia. Ketika apa? Ketika berbuka puasa. Farhatan inda fitri. Senang apa senang berbuka puasa? Senang ya? Ya, apa maling harus tunggu jajan, ya, jajannya pirang-pirang teman, ya, jajannya banyak sekali. Wah, tambah senang. Ya, ada kolak pisang, kolak putih, ya, goreng, uduk serut dan sebagainya. Ada salad, ada apa lagi, banyak sekali, ya, empuk-empuk, atau minumnya juga banyak sekali. Ada es jus, ya, ada es teh, sampai bingung, ya, mau makan yang mana dulu. Ketika akan berbuka puasa luar biasa, itu diberi kebahagiaan oleh Allah. Tapi kalau orangnya nggak puasa, begitu maghrib, ya biasa saja. Malah hatinya nggak tenang karena tidak melakukan puasa. Tapi ada kebahagiaan, kenikmatan tersendiri bagi orang yang berpuasa ketika akan berbuka puasa. Rasanya sangat bahagia sekali kelihatannya. Ya Allah, yang buka ya dalam mani. Apalagi kalau kita sudah mendengar di musola-musola, di masjid-masjid, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Senang apa senang ayamnya? Ya, sing ditunggu-tunggu, ya. Kalimat zikir yang ditunggu-tunggu adalah itu. Oh, syukur Allah pakai dan buka ini. Soalnya apa? Sudah disiapkan minumnya, tehnya sudah dikutak-kutak,
ya, untuk terus utak mana ya, sambil lugu asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah, lautnya cucunya dilihatin terus, ya Allah enaknya namanya lagi ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, gelasnya dicekel ya, minum suti pekam siap-siap ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya kalim. Begitu mau minum ternyata di musola masih asyhadu an la harus ditemani ya, itu saking senangnya. Begitu mau diminum ya Fikri ya sebelum asyhadu an la ilaha illallah ya, karena senang yang luar biasa. Itu kenikmatan tersendiri datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperuntukkan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Ya, di akhirat nanti orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Pahala puasa, pahalanya, hadiahnya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelebihan puasa di bulan Ramadan. Banyak sekali keistimewaan di bulan Ramadan. Termasuk lahuluful famis shaim atyabu indallah irehil miski. Mulutnya orang yang berpuasa, kira-kira berpuasa mulutnya bau enggak? Bau ya, karena enggak minum enggak makan, lumrah enggak apa-apa, pede aja enggak apa-apa. Kata Allah ya dalam hadisnya, lahuluful famis shaim atyabu indallah irehil miski. Mulutnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan nanti di akhirat dinilai oleh Allah seperti baunya minyak misik. Minyak misik itu minyak yang mahal, minyak yang paling wangi itu minyak misik. Ya, jadi mulutnya orang yang berpuasa, kita nih kalau mulutnya bau, ya misalkan lagi puasa, itu dinilai oleh Allah baunya seperti minyak misik yang wangi semerbak luar biasa. Tapi nanti di akhirat jangan di dunia, jangan disalahgunakan ya. Fikri, sini sih Fikri. Nah, kamu pengen tahu nggak bau minyak misik yang ada di surga? Sini sih, langsung semprot ya pelanggar kafir. Di akhirat nanti, bau misiknya nanti kalau di akhirat, di dunia kan masih bau. Itu mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ya, orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman pasti akan melaksanakan puasa. Berarti yang dipanggil oleh Allah ini adalah orang-orang pilihan Allah. Kalian berpuasa nih, ya berpuasa. Berarti kalian dipilih oleh Allah sebagai orang yang beriman. Tapi kalau orang yang nggak beriman itu pasti meninggalkan puasa. Wah, mari-mari puasa. Bilalah buat malas suka nggak mau puasa. Padahal udah besar, padahal udah dewasa. Tapi karena nggak dipilih Allah, ya, yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya. Kalau nggak dipanggil oleh Allah, dia nggak puasa. Tapi alhamdulillah, ya kita bersyukur. Berarti kalau kita berpuasa, kita termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena kita menuju ke bab selanjutnya, yaitu bab tentang puasa.
Ya, buka dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji iku lillahi kagungan ya Allah. Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh wa bihi lan ing Allah. Nasta'inu nyuwun pitulung kula ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara dunya wa dini lan pira-pira perkara agama wa shalla lan muga-muga paring rahmat sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase bener kita Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina kang tadi pungkasane para nabi kabeh wa alihi lan keluargane nabi wa sahbihi lan sahabat nabi ajma'ina sekabehane wala haula lan ora ono daya wala quwata lan kekuatan illa billah angin kelawan pitulung Allah al-aliyyi kama luhur al-azim kama agung. Nah, tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat sahnya puasa. Ya, jadi ada syarat sahnya puasa. Yang pertama Islam. Syarat puasa itu yang pertama harus Islam. Ya, kita semuanya beragama Islam ya. Ya, Islam semuanya ya. Alhamdulillah. Itu harus Islam. Yang kedua, berakal. Artinya berakal sehat. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Berarti orang gila kalau puasa boleh nggak? Boleh orang gila puasa? Kalau orang Eden puasa, boleh tapi nggak sah. Ya, karena di sini harus berakal sehat. Yang ketiga, syarat sahnya puasa suci dari haid. Ini bagi perempuan, yang laki-laki tidak berarti. Ya, karena yang haid, yang nifas, yang wiladah ini khusus perempuan. Ketika datang bulan, maka kan perempuan nggak puasa kalau datang bulan. Karena kalau sedang datang bulan atau haid, terus puasa itu nggak sah. Ya, itu. Kemudian yang keempat, mengetahui keadaan waktu itu bisa untuk mengerjakan puasa. Mengetahui waktunya, kayak puasa Ramadan, itu kan dianjurkan untuk puasa. Tapi ada hari justru yang diharapkan oleh Allah untuk melakukan puasa. Apa? Hari apa? Yang diharapkan oleh Allah. Ya, Idul Fitri. Itulah apa lagi? Itulah hak berjanji ya. Itu diharapkan untuk puasa. Ada orang beda-beda ya, lebaran puasa ya. Kok gak ikut makan sih? Iya nih, saya sudah puasa ya. Karena saya alim banget, jadinya saya puasa. Nah, itu berarti gak tahu ilmunya. Gak tahu ilmunya tentang puasa. Betul-betul puasa ya. Justru malah haram kalau puasa. Disuruh makan. Itu kalau kita lebaran, itu kita disuruh makan. Itu. Dari tasrik itu dilarang oleh Allah untuk puasa. Dari tasrik berarti tanggal berapa ya? 11 Dhul Hijjah, 12 Dhul Hijjah, 13 Dhul Hijjah. Iya, pinter-pinter. Itu dilarang untuk puasa. Ya, setelah Idul Adha itu dilarang untuk puasa. Nah, tadi syarat sahnya. Sekarang syarat wajibnya puasa. Syarat wajib puasa. Yang pertama Islam. Islam syarat wajibnya. Yang kedua taklif atau beli. Ya. Taklif mukallaf itu sama. Orang yang sudah mendapatkan ketentuan hukum dari Allah, ya belilah. Ya. Loh, Pak, kalau belum beli, boleh puasa? Ya boleh. Latihan puasa itu harus latihan, ya. Meskipun ada teman kita yang belum boleh terus puasa, ya nggak apa-apa. Justru harus latihan puasa. Jadinya ketika sudah boleh, kita ringan melaksanakan ibadah puasa. Harus puasa, meskipun belum boleh. Ya. Yang ketiga, syarat wajib puasa mampu melakukannya, mampu sehat, ya.
itu harus berpuasa. Pak, ada orang sehat tapi nggak puasa, ya berarti itu mungkin belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan saja orang yang belum puasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian tidak dalam perjalanan, bagi orang musafir itu boleh nggak puasa. Orang dalam perjalanan, tapi perjalanan sesuai dengan syari, ya sesuai syarat dari syarat Islam itu. Lanjut tuh. Nah, kemudian rukun puasa. Ada syarat wajib, ya. Ada syarat sahnya puasa, kemudian ada rukun puasa. Rukun puasa apa? Harus dipenuhi. Rukun fardu itu sama, sesuatu yang harus dilaksanakan ketika kita berpuasa. Ya. Arkanuhu tawi piro-piro rukunnya puasa. Iku salah satu teluk piro-piro perkara. Yang pertama, niat. Niat pada waktu malamnya. Niat puasa itu rukun, harus niat, ya, harus niat puasa. Kalau nggak niat, berarti meninggalkan rukun puasa, ya. Berarti puasanya nggak sah. Harus niat setiap malamnya. Setiap malamnya berarti apa? Setelah berbuka itu boleh untuk niat, karena sudah masuk waktu Nah, contoh, hari ini kita misalkan berbuka puasa. Hari ini berbuka puasa. Kemudian maghrib. Setelah maghrib, ya, kamu niat puasa. Itu sudah diperbolehkan. Tapi alhamdulillah di lingkungan kita, khususnya biasanya di Tegal, itu rata-rata kalau di musola, di masjid, itu niatnya bareng-bareng sama imam musola, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, ini bareng-bareng. Lalu itu apa? Shoma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat insut puasa indina besiki saking nekani fardune bulan Ramadane ikilah tahun karena manut perintah Allah Ta'ala. Nah, itu niat bareng-bareng. Biar apa? Supaya kalian ingat, kalau misalkan gak niat, ya, lupa, repot. Makanya imam musola itu hati-hati, bareng-bareng. Biar apa? Biar mengingatkan kepada jamaahnya, ayo sama-sama kita niat puasa. Karena niat puasa termasuk rukunnya puasa. Itu jadi harus niat satu malam, satu puasa besoknya. Nanti niat lagi. Makanya untuk hati-hati saja kalau pas kita agak terawih di musola, ya biasanya kan niatnya bareng-bareng sama imam. Kita pas gak terawih, kira-kira lupa gak niat puasa? Sering lupa kan? Dulu kalau gak pernah, biar gak lupa, tak tulis di tembok sebelah meja makan, sudahkah Anda niat puasa? Biar ingat, ya. Sudahkah Anda niat puasa? Jadi kita ingat, oh iya ya, aku belum niat puasa. Bisa semuanya niatnya puasa, bisa? Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat puasa. Kemudian rukun puasa yang kedua, meninggalkan yang membatalkan puasa. Nah, meninggalkan yang membatalkan puasa. Apa saja yang meninggalkan puasa? Banyak sekali, ya. Satu, murtad. Orang yang murtad itu puasanya batal. Murtad, orang yang keluar dari agama Islam.
paginya masih Islam, siangnya juga masih Islam, malamnya, sorenya ternyata tidak agama misalkan, itu puasanya batal. Yang kedua haid, ya bagi perempuan ini, ya bagi perempuan haid itu membatalkan puasa. Contoh, ketika ada seorang perempuan sedang melaksanakan puasa, ya, sahur, ikut sahur sama keluarga, akhirnya puasa, berangkat sekolah ada apa, masih belum haid, masih aman, sampai jam 12 siang masih puasa, sampai jam 3 asar masih puasa. Ternyata ya, jam setengah 6, atau jam 6 kurang 15 menit sulit main buka, ya. Ternyata tamunya datang bulan, headnya keluar, menstruasi. Kalau perempuan itu kan ada menstruasi atau datang bulan, ya. Ternyata dia itu jam 6 kurang 15, sebentar lagi buka puasa, itu headnya keluar, maka puasanya wajib dibatalkan, tidak boleh ditunda. Lah engkolah eman-eman dalam maning buka iki men tanggung, gak boleh dosa karena haram, harus segera membatalkan puasanya, harus dibatalkan, ya bang ya, harus dibatalkan meskipun maghribnya kurang 5 menit, lagi pas asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ternyata darah haidnya keluar, langsung seketika itu harus puasanya dibatalkan. Bagi perempuan, laki-laki kan gak usah ya lagi puasa, gak usah iri sama perempuan. Ya, ada anak-anak lucu, ya. Enak ya, tujuan anak perempuan ada liburnya kalau puasa, itu sudah diatur sama Allah. Kalau haid, kalau menstruasi, datang bulan, itu diharapkan untuk melakukan puasa bagi yang perempuan. Kalau laki-laki aman, ya, kecuali sakit atau bepergian jauh, musafir dan sebagainya. Kemudian yang membatalkan puasa nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, itu nifas. Ini buat pengetahuan saja, ada darah haid, ada darah nifas, ada darah wiladah, ada darah istihadah. Wah, perempuan banyak sekali nih, macam-macamnya. Nah, nifas, darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan, itu juga tidak puasa. Wiladah, darah yang bersamaan keluar dengan bayinya, itu sama. Kemudian batalnya puasa gila, meskipun sebentar, hilang akal. Jadi pas lagi puasa, ya, ujuk-ujuk kebiu dewek, ya, ujuk-ujuk kebiu dewek lagi puasa awan-awan, gila, ya, mereka hilang akal, gila, stres, entah itu kenapa. Ternyata jadi nggak normal, maka puasanya batal. Ya. Makanya kan orang gila nggak sah kalau puasa, jadinya batal. Kemudian yang keenam, batalnya puasa, ada orang yang terkena penyakit epilepsi pas lagi kambuh, itu maka batal. Kemudian mabuk yang disengaja, itu juga batal, jelas itu membatalkan puasa. Nah, insya Allah nanti kita akan melanjutkan bab selanjutnya. Mudah-mudahan ilmu kita hari ini bermanfaat. Mungkin cukup sekian dulu. Insya Allah nanti dilanjut bab selanjutnya. Dan kita tutup majlis ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.